elektabilitas Ganjar secara umum rata-ratanya lebih tinggi dibanding Pak Prabowo maupun Anies. Dari sisi etnik Jawa cenderung lari ke Ganjar. Ya. Mungkin karena Ganjar Pranowo orang Jawa ya. Nah, ini ingat ini ya, saking besarnya pemilih Jawa, 40,6% ini orang Indonesia itu mengaku orang Jawa, kebetulan tidak beda dengan data BPS, maka Jawa adalah kunci. Nah, per hari ini Ganjar sangat dominan di etnik ini. Dan ini menunjukkan bahwa Ganjar mulai rebound gitu ya, karena yang sebelumnya selalu Pak Prabowo yang unggul pasca tidak jadinya Indonesia jadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia U20 ya. Itu ada semacam kekecewaan yang besar terhadap Ganjar karena bersuara menolak Israel ketika itu, lalu mereka kecewa dan mulai saat itu adalah momentum Ganjar mulai disalib oleh Pak Prabowo. Tapi kita lihat makin kesini kemudian seperti kembali lagi itu mendukung Ganjar yang tadinya kecewa kembali lagi kepada Ganjar. Karena apa? Menurut saya sih kalau kita lihat kan sesungguhnya masyarakat kita mayoritasnya itu adalah mereka yang ingin pelanjut pemerintahan pasca Pak Jokowi itu adalah yang mampu melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Saya kira memang secara prinsip dinamika politik kita kan bergerak cukup dinamis. Beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu misalnya, kalau kita melihat angka-angka survei, Ganjar kan relatif turun sedikit dan kemudian saat ini rebound ya. Ini tentu terkait dengan betapa persepsi publik terkait dengan capres itu kan bergerak cukup dinamis dan sangat cepat perubahan politiknya. Saya menduga ada beberapa hal. Pertama, publik semakin terkonfirmasi kira-kira begitu bahwa sebenarnya yang sangat identik, yang dekat dengan Ganjar itu adalah yang dekat dengan Jokowi, maksud saya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar juara lagi, kebohongan kubu Prabowo malah dibongkar semuanya. Siap-siap kayak ketiga kalinya, bos. Pegiat media sosial sekaligus loyalis Ganjar Pranowo, Husnul Khotimah, girang menyambut hasil survei terbaru Litbang Kompas. Dalam survei yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023, Ganjar Pranowo kokoh di urutan pertama. Dia mengatakan elektabilitas Ganjar yang terus meroket itu tak terlepas dari kerja keras para relawan yang terus melakukan sosialisasi dan menunjukkan rekam jejak Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dia berharap para relawan Ganjar tetap melakukan hal itu agar bakal presiden usungan PDIP itu semakin eksis dan mendapat tempat di hati masyarakat. Kabar baik, survei lain Ganjar juara lagi, yuk tetap pertahankan angka terus rekam jejak setiap capres, kata Husnul Khotimah di sebuah cuitan akun Twitternya dilansir pada Senin. Dia lantas menyindir Prabowo Subianto dalam beberapa survei yang dirilis belakangan selalu berada di posisi pertama. Bagi Husnul itu hanya akal-akal dan penuh kebohongan. Dia kemudian meminta para loyalis Ganjar untuk membongkar semua kebohongan Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Husnul meyakini Prabowo bakal kalah lagi pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian, maka Ketua Umum Partai Gerindra itu akan menjadi pemegang rekor capres 3 kali kalah dalam pemilu berbeda. Sebelumnya Prabowo sudah kalah 2 kali dalam Pilpres 2009 dan 2014. Bongkar kebohongan kubu Prabowo menuju hat-trick, tandasnya. Diketahui ada 3 figur yang saat ini kerap masuk dalam 3 besar di sejumlah lembaga survei, diantaranya Ganjar, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Ganjar telah diusung oleh PDIP dan P3, Anies sendiri telah diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang meliputi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Untuk Prabowo telah mendapatkan dukungan dari Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN. Sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei yang dilakukan pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 lalu. Pada simulasi pilihan bebas, Ganjar menduduki posisi tertinggi dengan elektabilitas 24,9%, Prabowo 24,6% dan Anies 12,7%. Dalam simulasi 10 nama, Ganjar di posisi puncak dengan 29,6%, sedangkan Prabowo 27,1% serta Anies 15,2%. Untuk simulasi 5 nama, Ganjar meraih 31,8%, Prabowo 27,8% dan Anies 15,6%. Sementara itu simulasi 3 nama, Ganjar mencapai 34,1%, Prabowo 31,3% atas selisih hampir 3%, dan Anies 19,2%.